Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kali ini kita akan membicarakan mengenai surga. Surga merupakan puncak kebahagiaan yang teramat sulit untuk dilukiskan, di mana di dalamnya tersedia segala bentuk kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh kedua mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit oleh hati manusia. Sehingga kalau kita ingin mencoba menggambarkannya, maka kita hanya dapat mengatakan bahwa surga adalah negeri keabadian yang tidak ada kehancuran padanya, singgasana kemuliaan yang tidak ada kehinaan di dalamnya, mahligai kedamaian yang tak tersentuh kegelisahan, khazanah kekayaan di mana kemiskinan tak mampu menjamahnya, dan istana kesempurnaan di mana kekurangan tak dapat mendekatinya. Begitu paripurnanya kenikmatan surga, sehingga setiap kita merindukannya. Setiap kita ingin memasukinya, setiap kita ingin menikmati segala kenikmatan yang dijanjikannya. Namun yang menjadi persoalannya sekarang adalah, apakah kita tabah menghadapi ujian demi ujian yang akan menghalangi perjalanan kita menuju surga? Beranikah kita menempuh perjalanan ke surga yang penuh dengan gelombang prahara dan nestapa? Ingatlah, Allah menjanjikan kenikmatan surga untuk orang-orang yang hidupnya penuh dengan penderitaan. Hari-hari mereka ditemani dengan ujian. Prahara demi prahara silih berganti mengguncangkan bahtera kehidupan mereka. Meskipun begitu, mereka tetap sabar dalam menghadapi penderitaan hidup demi memperoleh kebahagiaan surga. Mereka tabah mengarungi samudra nestapa demi mendapatkan kesenangan surga. Sebab mereka menyadari bahwa semesta kenikmatan surga hanya bisa diraih dengan ketabahan, bercengkrama bersama ujian yang Allah berikan kepada mereka. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 214, Allah Ta'ala mengajukan sebuah pertanyaan retorik kepada orang-orang yang mengharapkan kebahagiaan surga, dengan mempertanyakan kesiapan mereka menghadapi rangkaian ujian demi ujian yang harus dilaluinya dengan kesabaran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya menimpa orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Dengan demikian, kita tidak akan menikmati kebahagiaan surga sebelum terbukti adanya jihad dengan kesabaran kita dalam menghadapi berbagai malapetaka kehidupan. Sampai di sini, boleh jadi banyak di antara kita yang ingin menggugat
atau membantah alur berpikir seperti ini dengan berkata, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas pasti masuk surga? Benar, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas pasti akan masuk surga. Tapi yang harus kita perhatikan juga di sini ada syaratnya, yaitu ikhlas. Keikhlasan ini menuntut kita bukan hanya mengucapkannya secara lisan dan menerjemahkannya di dalam hati, tetapi juga mesti benar-benar meyakini dan merasakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan kita, tempat kita mengadu, meminta, menyembah, merintih, dan melabuhkan segala problema kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang makna keikhlasan mengucapkan kalimat tauhid. Rasulullah menjawab, ayyuhrizahu amma harramallah, hendaklah engkau menjaganya dari apa saja yang diharamkan oleh Allah. Haram yang dimaksud dalam hadis ini bukan cuma dalam bentuk makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal, tetapi kita dituntut untuk memelihara segala perbuatan kita dari maksiat. Kita pelihara kedua mata kita dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kita tahan lisan kita dari membicarakan keburukan orang lain. Singkatnya, kita pelihara semua aktivitas kita dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itulah syarat ikhlas dalam mengucapkan kalimat tauhid. Kembali lagi pada inti pembicaraan kita. Jadi melalui ayat di surah Al-Baqarah tersebut, Allah ingin menegaskan bahwa surga itu mahal harganya dan tidak diberikan secara cuma-cuma. Allah hendak memberitahu kita kalau surga itu sangat istimewa yang tidak bisa diraih tanpa pengorbanan segenap hidup kita. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan At-Tirmizinya. Ketika Allah telah selesai menciptakan surga dan neraka, pertama-tama Dia mengutus malaikat Jibril untuk melihat keindahan surga. Wahai Jibril, lihatlah surga itu dan segala macam kenikmatan yang telah aku persiapkan untuk para penghuninya. Jibril segera pergi melihat-lihat segala kenikmatan surga. Jibril lalu berkata kepada Allah, demi kemuliaan-Mu, tak seorang pun di antara hamba-hamba-Mu yang mendengarnya, melainkan pasti mereka ingin memasukinya. Kemudian Allah menciptakan hal-hal yang sangat tidak menyenangkan di sekeliling surga. Jibril lalu diperintahkan untuk memeriksanya kembali. Kagetlah Jibril dan berkata kepada Allah, demi kemuliaan-Mu, sungguh aku khawatir jangan-jangan tidak akan ada seorang pun yang bisa memasukinya. Selanjutnya, Allah menyuruh Jibril untuk memeriksa neraka dengan segala ajab yang sangat mengerikan. Sekarang kau pergi ke neraka dan lihatlah siksaan yang telah aku siapkan untuk para penghuninya. Pergilah Jibril memeriksa neraka. Lalu ia berkata kepada Allah, demi keagungan-Mu, siapapun yang mendengar pedihnya azab neraka, pasti mereka tidak akan sudi memasukinya. Lalu Allah menciptakan segala hal yang amat menyenangkan dan amat menggoda hawa nafsu di sekeliling neraka. Setelah itu, Jibril pun diperintahkan kembali untuk menengoknya. Dan setelah ia menengok neraka untuk kedua kalinya, Jibril heran dan berkata kepada Allah, demi kebesaran-Mu ya Allah, sungguh aku khawatir jangan-jangan tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari azab neraka. Sebab itu, mari kita tengok dan pelajari sejarah orang-orang yang benar-benar mengenal hakikat surga.
niscaya kita akan temukan panorama kehidupan mereka selalu diselimuti penderitaan. Di sini barangkali masih ada yang merasa keberatan dan ingin menyanggahnya dengan berkata, "Ah, yang penting orang Islam kan pasti masuk surga." Ini merupakan ucapan orang-orang yang tidak memahami atau belum memahami hakikat kenikmatan surga dan pedihnya azab neraka. Padahal, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, yakni annallaha lam yakhluq syai'an illa wa fihi hikmah. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatu pun melainkan di dalamnya pasti ada hikmahnya, yakni ada misteri hikmah di baliknya yang mungkin tak tertangkap oleh nalar kita. Sampai di sini barangkali masih tersisa sebuah pertanyaan di benak kita. Mengapa apa yang kita bicarakan ini lebih banyak menawarkan sesuatu yang menakutkan daripada yang menyenangkan? Lebih banyak menyuguhkan ancaman ketimbang harapan. Jawabannya, karena pada zaman kita sekarang ini bentuk kemaksiatan lebih merajalela daripada ketaatan. Pintu-pintu kemaksiatan begitu terbuka lebar dan sangat menggoda setiap kita. Karenanya, orang-orang yang berbuat maksiat lebih banyak daripada yang taat. Orang-orang yang sakit jiwanya lebih banyak ketimbang orang yang sehat hatinya. Akhirnya, marilah surga kita jadikan sebagai puncak impian kita yang menggelisahkan. Surga kita jadikan sebagai muara dambaan yang meresahkan, sehingga kita rela berpacu dan bersusah payah demi meraih kebahagiaannya. Sebaliknya, janganlah surga kita jadikan sebagai tempat kepastian, sehingga melalaikan kita dalam beribadah kepada Allah. Kita menjadi tertipu, hanya mau mengharap tanpa mau berjuang dan berkorban untuk mendapatkan puncak kebahagiaannya. Semoga Allah Al-Basit, Tuhan yang maha melapangkan, berkenan melapangkan dada kita, agar kita mampu menyadari bahwa perjalanan menuju surga banyak rintangannya. Dan semoga Allah memudahkan kita semua menghadapi ujian dalam perjalanan menuju surganya. Amin ya dafi'an niqam.